Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah kekayaan alam baik benda mati maupun makhluk hidup yang ada di alam atau bumi yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Semua potensi alam baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Renewable source atau dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki sifat terus-menerus tersedia dan dapat diperbaharui, baik oleh alam itu sendiri maupun dengan bantuan manusia. Selanjutnya, unrenewable source atau tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Terbentuknya sumber daya alam yang tergolong dalam kelompok ini memerlukan waktu ribuan tahun. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah matahari, tumbuhan, hewan, air, dan udara. Contoh sumber daya yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya berupa makhluk hidup. Sedangkan hayati atau biotik adalah sumber daya alam non-biologis. Adalah sumber daya alam fisik berupa benda mati. Contoh sumber daya non-hayati atau biotik adalah tanah, air, dan udara. Contoh sumber daya hayati atau biotik adalah manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroba. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan potensinya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ruang. Ruang merupakan sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup. Selanjutnya, energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Dan yang terakhir adalah materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contoh sumber daya alam berdasarkan potensinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ruang. Contoh dari ruang adalah luas lahan. Selanjutnya, energi. Contoh dari energi adalah batu bara, gas alam, kincir angin, dan air terjun. Dan yang terakhir adalah materi. Contoh dari materi adalah kayu dan serat kapas. Demikian pembahasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.